Shalom, bersama Yohanes di sini dan selama 10 menit ke depan mari kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Terlebih dahulu mari kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu buat kesempatan kami masih diberi untuk kami bersekutu bersama dalam firman-Mu. Kami mohon tuntunan Roh-Mu yang kudus untuk kami beroleh pengertian yang benar akan apa yang akan kami pelajari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Mari kita lanjutkan pembelajaran kita dalam kitab Efesus. Dan sekarang kita sudah sampai dalam Efesus pasal yang kelima. Ayat yang kelima. Efesus pasal 5 ayat yang kelima, demikianlah firman Tuhan. Karena ingatlah ini baik-baik. Tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Efesus pasal 5 ayat yang kelima diawali dengan kalimat, karena ingatlah ini baik-baik. Kalau dalam terjemahan bahasa lain, kita bisa memahami perkataan ini, kalimat ini sebagai gini, apa yang akan aku sampaikan ini sesuatu yang sudah kamu tahu. Ingat itu baik-baik. Jadi apa yang akan aku sampaikan itu kamu ini sudah tahu, kamu sudah paham sebenarnya tentang ini. Aku mau meneguhkan lagi, aku mau menguatkan lagi melalui perkataanku berikutnya ini. Kamu sudah tahu tentang apa? Kita lihat dalam kalimat terakhir, dalam kata-kata ini, dalam bagian yang terakhir dari kalimat ini, kerajaan Kristus dan Allah. Kamu sudah memiliki pemahaman tentang kerajaan Kristus, kerajaan Allah. Ini kerajaan yang orang-orang Israel pada zaman Yesus tidak bisa pahami. Tapi kamu sudah paham. Kamu tahu bahwa itu kerajaan surgawi. Kamu tahu itu tempat di mana kita sangat rindu, kita sangat berharap untuk bisa berkumpul di sana kelak. Itu tempat di mana nggak ada air mata. Itu tempat di mana nggak ada penderitaan. Itu tempat di mana kita bisa bersama-sama dan melihat kemuliaan Allah sebagaimana adanya, sebagaimana mulianya. Itu kerajaan Kristus, itu kerajaan Allah. Orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat, orang Farisi pada zaman Yesus tidak bisa mengerti itu. Mereka memahami kerajaan Allah ini sebagai janji yang diberikan Tuhan kepada nenek moyang mereka, bahwa kelak dari keturunan Raja Daud, raja mereka, raja bangsa Israel, dari keturunannya akan muncul seorang raja yang akan menjadi juru selamat, yang akan menyelamatkan mereka. Dan mereka memandang kerajaan Allah yang dijanjikan itu sebagai kerajaan politis, kerajaan yang ada di dunia ini. Dan ketika Yesus datang, dan ketika Yesus mengajar, mereka terkagum-kagum dan mereka heran bagaimana orang bisa mendapat hikmat seperti ini. Ketika Yesus menyembuhkan banyak orang, mereka terkagum-kagum. Ketika Yesus membangkitkan orang mati, ketika Yesus memberi makan ribuan orang, maka muncullah harapan pada mereka bahwa ini adalah raja yang dijanjikan itu. Tapi harapan mereka adalah harapan yang salah. Mereka berharap akan raja yang akan membebaskan bangsa Israel dari jajahan Romawi. Mereka memandang pada dunia ini saja dan tidak bisa memandang lebih jauh sampai kepada kekekalan. Sementara yang dimaksudkan Yohanes Pembaptis ketika dia berseru di padang gurun, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Sementara yang diserukan oleh Kristus, yang dimaksudkan oleh Kristus ketika dia berseru, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat, itu kerajaan Allah yang merupakan kerajaan surgawi, bukan kerajaan dunia ini. Nah, kalian sudah tahu ini. Kamu sudah tahu ini, ingat ini baik-baik. Jangan lupakan ini. Ini kerajaan yang mulia. Terus kenapa sih kok perlu membahas ini, kerajaan yang mulia ini, kerajaan Kristus, kerajaan Allah? Bukankah ini tempat di mana kita ingin berada di sana kelak? Nah, untuk kita bisa menguji diri, melihat diri kita, apakah kita ini termasuk warga negara kerajaan Allah? Paulus memberikan pengajaran bahwa ada hal-hal yang tidak mendapat bagian di situ.
Ada hal-hal yang tidak diizinkan masuk. Ada pintu gerbang yang tidak bisa dilanggar sembarangan. Dan hal-hal itu apa? Hal-hal itu yang disebutkan dalam awal-awal kalimat ini. Tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus. Orang sundal, orang cemar, orang serakah, penyembah berhala, mereka tidak bisa melewati gerbang kekudusan ini. Kita sudah belajar tentang sundal, cemar, serakah, kebejatan seksual, bagaimana orang memutarbalikkan apa yang sebenarnya mulia, apa yang sebenarnya suci, hubungan seks yang Tuhan ciptakan, Tuhan desain sebagai sarana regenerasi, prokreasi, dalam batasan-batasan lingkupan kudusnya pernikahan, bagaimana Tuhan memberkati Adam dan Hawa dulu, berkata ini suamimu, ini istrimu, baru kemudian perintah beranak cuculah itu diberikan lewat hubungan seks. Bukan Tuhan menciptakan satu persatu seperti Dia menciptakan Adam dan Hawa. Itu sarana yang sudah Tuhan desain untuk manusia regenerasi, untuk manusia berprokreasi. Tapi manusia mengubah itu, memutarbalikkan itu dan merubah menjadi sarana rekreasi semata, sarana memuaskan daging manusia semata. Dan segala batasan tentang kekudusan itu mereka langgar. Dan karena itulah mereka tidak akan bisa melewati gerbang kerajaan Allah karena mereka cemar, karena mereka tidak murni lagi, karena mereka tidak kudus, karena mereka najis. Ini yang Paulus berusaha sampaikan kepada jemaat di Efesus. Apa yang begitu mulia ini, tempat yang begitu indah ini, tempat yang ingin kita tuju dalam kekekalan kelak, akankah kita tukar dengan rekreasi jasmani saja? Dengan kita mencemarkan diri dengan berbagai macam kebejatan seksual? Kita sekarang tinggal dalam zaman di mana pornografi ini ada di mana-mana, begitu mudah diakses oleh siapa saja. Kita hidup dalam zaman di mana film-film mengajarkan bahwa it's okay, wajar untuk kalian tidak menikah dan kalian berhubungan seks. It's okay kalian untuk berselingkuh. Gak apa-apa kalian untuk gonta-ganti pasangan. Gak apa-apa laki-laki melakukan hubungan seks dengan laki-laki. Gak apa-apa perempuan melakukan hubungan seks. Kita diajarkan sedemikian gencarnya oleh film-film yang ada, yang begitu mudah diakses bahkan oleh anak-anak kita. Dan di sini kita diingatkan, jangan lupa, ingat baik-baik kerajaan Allah. Jangan terhanyut oleh ajaran-ajaran dunia ini. Kiranya Roh yang Kudus yang menuntun kita, memampukan kita untuk kita menjaga hidup kita kudus di hadapan Allah. Bukan karena perbuatan baik kita diselamatkan. Keselamatan ini kasih karunia Allah. Tapi kalau kita sudah diselamatkan, hidup kita pasti jadi lebih baik, jadi lebih baik, jadi lebih baik. Hidup kita pasti menjaga, hidup kita pasti kita jaga untuk tetap dalam lingkup kekudusan Allah. Sebagai rasa syukur kita, bukan sebagai usaha kita mencapai surga. Mari kita hidup dalam kekudusan sebagai wujud rasa syukur kita atas salib Kristus yang mulia. Kiranya kita berserah senantiasa dan Roh Kudus yang memampukan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kesempatan kali ini kami boleh diajar, boleh diingatkan untuk kami memegang teguh pengharapan kami akan surga yang mulia, akan kerajaan Allah, akan kerajaan Kristus. Di sana Tuhan tempat kami ingin berada. Dan kiranya kenikmatan dunia, kepuasan daging, kepuasan jasmani tidak mengalihkan pandangan kami. Kiranya Roh-Mu yang kudus menuntun kami untuk menjaga hidup kami kudus, tidak cemar, tidak kotor, tidak najis di hadapan-Mu Tuhan. Kami sungguh-sungguh lemah, sebab itu Roh-Mu yang kudus kiranya menuntun kami pada segala kebenaran, memampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.